Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Hani Dan gue Nopai. Kali ini kita mau membahas tentang Favorite product ya. favorite This products month. of the month. Tapi ini versi merah putih dong. Iya, Agustus soalnya kan. Jadi ini versi local brand. Kalau mau tahu apa aja produk-produknya, Stay tune. mulai Skincare dari ya, apa? gue cuma ada satu soalnya skincare-nya. Oke. Ini juga buat Silakan. ngasih kode nih buat brand lokal ya, lebih banyak bikin skincare. Oke, ini produk terbaru dari Vautrepo, namanya Brightening Essence. Waktu launch-nya heboh banget, sampai sold out terus. Yes. Nah, ini tuh kenapa gue suka banget, kayak ini tuh essence, tapi yang kayak multifungsi gitu loh. Dia tuh mengandung active ingredients, which is HA, hyaluronic acid, niacinamide, sama nice ferment filtrate. Tapi yang kayak makanya tuh nggak ribet. Lu mau pakai buat mist kek, lu mau pakai buat essence, mau pakai buat hydrating toner, suka-suka lu deh. Dan kayak ya nggak pakai mikir gitu. Dan buat in between products gitu Buat juga yang bisa. Bahkan after makeup pun bisa dipakai buat jadi mist gitu. Itu nggak akan ngerusak makeup juga gitu. Jadi kayak kenapa gue seneng banget, dan ya efeknya efek yang langsung berasa itu hydrating. Itu langsung berasa banget gitu. Dan kemarin waktu gue live sama Dr. Ricky sempat bilang, Dr. Ricky Maharis itu foundernya, sempat bilang kalau ini juga aman buat anak-anak. Jadi kan lumayan ya bisa multifungsi pakai bareng Maika. Nah itu sebenarnya favorit produk gue juga, tapi gue biarin dia aja duluan, jadi kan gue nggak usah ngomong apa-apa. Tapi emang iya, ini juga salah satu favorit. Lihat tuh, udah mau habis Diminum. pakai wudhu. Tapi ini emang juara banget sih. Biasanya kan pas gue pakai ini tuh banyak yang nanya, kayak selalu bandingin deh sama adalah satu merek gitu ya yang memang terkenal juga esensnya. Kalau dibandingin sama itu gimana kak gitu? Kalau menurut gue ini tuh lebih enak experience-nya karena nggak bau kan? Ya. Nggak bau sama sekali gitu, nggak ada asam-asamnya sama sekali. Jadi tuh experience-nya tuh enak banget. Terus ya tadi langsung hydrating. Terus ini juga mulai beberapa hari yang lalu tuh mulai dipakai Gibran gitu. Dan dia biasanya, maksudnya dia anak kecil tapi kayak lumayan peka gitu. Jadi waktu itu pernah gue kasih satu merek bagus, dia tuh suka banget. Terus habis itu gue kasih merek yang ya lumayan inilah ya. Terus dia bilang ini nggak enak mami gitu. Do you have another one gitu. Tapi pas dikasih ini tuh dia nggak komplain gitu. Jadi memang experience-nya tuh enak banget. Dan botolnya ya Bagus banget. Lu makanya pengen cepet habis supaya iya, bisa pakai ini sebenarnya gue botolnya. tuang. Nggak. Jadi ini botolnya kan ya ada stikernya tuh, gampang banget tinggal dikeletekin. Terus ini nanti bisa jadi kayak apalah diffuser atau apa, breath diffuser gitu. Jadi keren banget sih nih, multifungsi banget. Yang kedua kayaknya kita samaan lagi, lu lagi dulu deh. Nanti gue lagi yang ngomong panjang. Ini ya yang samaan ya. Rose All Day yang terbaru juga. Namanya I Chick You Pot. Lucu banget ya namanya ya. I Chick You Pot. Terus nih dia tuh bentuknya kayak gini. Kecil Sekalian banget. Gampang banget. Itu yang apa sih shade-nya? Sunset Boulevard. Oh, kalau gue Peony Blush gitu. Nah, ini tuh jadi ya udah dari namanya udah ketahuan lah ya, bisa buat eye, bisa juga buat cheek, buat blush. Nah, selama ini gue cuma karena yang gue suka warnanya ini, gue baru pakai buat blush doang. Gue belum cobain buat mata. Dia tuh teksturnya creamy Oh, gitu. eye cheek ya. Aku tuh mikirnya sama lip loh. Jadi Untung bikin video, jadi dia sekarang mengerti ya. iya ya, eye cheek. Kenapa aku mikirnya tuh kayak lip and cheek? Tapi gitu loh. emang ya sih, kebanyakan orang tuh bikin selalu lip dan cheek. Iya. Jarang banget sih yang bikin sama eye. Baru ya sebenarnya ada sih, cuman kayak ini tuh kayak baru kali ini. Nah, ini tuh kan teksturnya kayak krem gitu ya. Iya. Tapi begitu di ini tuh langsung kayak powdery gitu. Powdery, Langsung powdery gitu. Kelihatan kering ya tangan gue. Tuh warnanya kayak gini. So far gue pakai, sekarang lagi pakai. Ya, gue juga lagi pakai di sini. Di bibir. Jadi ya ini juga salah satu yang gue suka tuh karena gampang banget dipakainya buat di pipi. Maksudnya kadang-kadang kan ada yang warnanya tuh sangat-sangat pigmented, jadi walaupun kita udah sedikit dan di tap-tap pelan-pelan, tapi warnanya tuh tetap Terlalu keluar. keluar banget gitu. Kalau ini tuh enggak, subtle banget dan bisa di build gitu. Iya. Dan ini
Kan gue selalu pakai bedak ya, after bedak juga oke kok. Ini iya beberapa hari yang lalu tuh gue pakai dan gak gue timpa blush on lagi gitu, dan awet loh sampai sore gitu. Dan waktu itu gue pakai dong buat lipstick, tapi warnanya nggak keluar. Kok ini warnanya kurang keluar ya gitu. Ternyata memang bukan untuk lipstick. Anyway, ini tuh menurut gue cocok banget buat misalnya kalau masih work from home gitu ya, udah ditaruh di sebelah laptop gitu kan. Begitu mau zoom langsung tap gitu. Langsung segar seketika. Dan boleh di ini juga kayak TikTok. Pasti namanya. Terus size-nya juga pas ya, maksudnya kecil, enak gitu, nggak yang kayak terlalu besar dan kita nggak tahu di kapan habisnya sih gitu. Dan dia ada 4 warna. 4 shade ya. Lanjut, jadi tadi 2 produk sama ya, kayaknya cuma itu aja sih yang sama. Oke, sekarang gue lagi deh. Itu kan gue lagi. Ini dari Be Beauty foundationnya. Gue dari pertama pakai emang udah amazed banget sama ini foundation, namanya Airy Poreless Flute Foundation. Wah, pantesan nggak ada pori-porinya. Nggak ada, hilang langsung. Dia tuh ya cair sebenarnya, tapi menurut gue tuh rada kayak gel. Ini gue pakai shade C01 Cream Ivory, katanya sih yang paling terang. Lumayan cukup, mungkin sedikit kegelapan buat gue, tapi masih oke sih, masih bisa dipakai. Nah, dia teksturnya tuh kayak gini, jadi pakai dikit doang, 1 pump aja tuh udah bener-bener bisa 1 muka. Nah, habis itu ya kalau pengen lebih cover lagi ya tinggal ditambahin lagi aja. Nah, cuman untuk kulit yang berminyak kayak gue suggest di set pakai bedak sih, supaya lebih awet. Mungkin ya karena teksturnya ini kan, jadinya mau nggak mau kalau yang kulitnya oily kayak gue kan dalam 4 jam tuh biasa udah berminyak ya, lu mesti set pakai bedak. Tapi ini bener-bener gampang banget pakainya, ngeratainnya gampang banget, langsung cover dan awet. Itu juga sebenarnya salah satu favorit gue sih. Cuman lu udah gak mau sama lagi kan ya? Masa kita 5-5-nya sama? Tapi ya itu maksudnya kerennya dengan local brand sekarang ya gitu kan. Kita tuh dibatesin gitu, cuma boleh 5 aja gitu karena durasi kan gitu. Jadi kayak kalau dulu bingung disuruh milih 5 karena kayaknya produknya nggak banyak gitu kan. Sekarang bingung suruh pilih 5 karena banyak banget yang bagus-bagus gitu. Jadi keren banget emang local brand sekarang. Oke, lanjut. Ini ada Glide On Eyeshadow dari They Talk About. Iya, kalau ini eye, ini gue tahu. Ini kolaborasinya They Talk About sama Ayla Dimitri. Ini bentuknya kayak crayon gitu. Ini gue suka banget dan lagi pakai sekarang. Karena emang pada dasarnya gue suka semua yang creamy kan, makanya suka si eye chicken pot ini juga gitu. Nah, ini tuh menurut gue gampang banget dipakainya dan warnanya keluar gitu. Tapi keluarnya yang nggak yang gonjreng gitu, nggak langsung nggak gonjreng gitu, jadi memang bisa di build. Gue suka ini ya karena tadi pertama warnanya keluar, terus gampang banget makainya dan nggak seret gitu loh. Kadang-kadang tuh tap aja dan kayak smooth banget, glide on easily. Terus juga ini tuh nggak terlalu kelihatan sih ya di sini, tapi justru kelihatan kalau udah dipakai tuh ada kayak shimmernya gitu yang bagus banget, cantik banget gitu. Dan ini warna sehari-hari banget kan? Warna sehari-hari banget dan warna gue banget lah gitu. Cuma gue nggak pernah nyoba ini sebagai base sih, sebagai base dan ditimpa eyeshadow biasa gitu. Jadi pokoknya kalau pakai ini lo langsung akan ngerasa jago ngeblend aja. Bener, karena blendnya gampang banget. Ini yang warnanya apa ya? Yang nggak ada tulisannya. Mungkin cuma ada 1 warna ya. Apa? Oh, ada 2 warna. Pokoknya ini yang coklat. Oh, 1 lagi biru soalnya. Oh, iya. Nah, next adalah produk terbaru juga dari BLP, Face Concealer. Tapi gue suka ini bukan sebagai concealer, tapi sebagai foundation. Jadi seminggu pakai habis ini. Jadi minta khusus packaging yang lebih besar. Kalau nggak, gue minta deh ya Icil sama Ita packagingnya yang segede foundation gimana. Jadi ini kenapa gue pakai sebagai foundation? 1, ini tuh sebenarnya shade yang paling light, tapi terlalu kuning buat gue. Sedikit terlalu kuning dan kurang light sih as concealer. Jadi waktu itu ya, tapi gue tetap sih, cuman enaknya karena dia memang concealer, ya jadi gue udah nggak usah pakai concealer lagi, udah pakai concealer aja semuka gitu. Paling 1 dia tuh gampang banget di-apply, terus yang emang ya langsung aja di bawah mata juga langsung ngeset bagus, kecuali mau lebih terang gue bisa tambahin concealer lain. Nah, habis itu ya udah menutupi noda-noda dengan sempurna gitu kan.
Jadi tadi ada sih yang ada bekas jerawat tuh gue total juga pakai ini. Terus ya udah gue set. Jadi gue demen banget ini, tapi ya maaf sebagai foundation. Ini cuma 5 mili dan gue udah punya stok 2 lagi. Ini juga enaknya dipakai buat foundation karena aplikatornya itu Gede. gendut Ah, gitu gendut, kan, kita kasih lihat ya. namanya ya lucu dan emang jadi gampang banget pakainya. Jadi kayak cuma set gitu, udah beres. Tap aja pakai sponge, beres hidup kita. Gue juga suka ini dan ini lagi pakai sih, menurut gue efek brighteningnya tuh dapat banget sih untuk area bawah mata ya. Lu pakai yang apa? Medium ya? Ya lupa. Lupa, pokoknya warnanya cocok banget. Apa namanya, dan emang kalau gue juga jadi kadang-kadang dipakai buat foundation secara tidak sengaja gitu, karena memang aplikatornya yang lumayan gendut itu, jadi lumayan pick up produk lumayan banyak kan. Jadi baru misalnya kayak 3 swipe gitu, terus tau kayak ya udah deh kok kebanyakan buat area bawah mata, jadinya aja ya. malah buat seluruh muka. By the way, Pai, maksudnya gue jadi kepikiran aja kan, untuk si 2 local brand ini buat lo juga shade-nya sebenarnya nggak terlalu pas ya gitu. Kan selama ini memang suka ada yang protes kalau local brand tuh apa namanya, shade-nya tuh kurang banyak gitu, dan terutama Kayaknya nggak inklusif. kayaknya nggak inklusif gitu, dan ya, itu memang banyak disuarakan oleh yang kulitnya lebih gelap gitu. Padahal ternyata yang putih kayak lo pun juga mengalami itu ya. Jadi memang agak tricky banget ya, susah banget untuk dapat shade yang benar-benar pas gitu, apalagi buat local brand yang memang belum bisa memproduksi banyak banget kan. Jadi gitu. tapi gue sih appreciate banget dengan formulanya mereka yang udah bagus-bagus, dan mereka menurut gue pasti sudah mencoba untuk mengakomodir kulit kebanyakan ya. Mungkin yang putih banget agak sulit, atau yang gelap banget lebih sulit, tapi menurut gue masih bisa diakalin sih, masih oke gitu, masih acceptable gitu. Dan tapi ya mari kita beli produknya mereka, jadi mereka bisa produksi jauh lebih banyak lagi shade-nya. Betul. Jadi harus disupport dan bisa dibeli juga di beauty studio. Iklan. Oke, lanjut. Ini ada brush bambu, ratan ya, ini ratan brush dari Iris. Ini pertama sih gue beli karena bentuknya aja sih, emang lucu banget. Lu nggak tahu buat apa kan? Tahu buat itu bukan kemoceng ya? Ini habis kayak estetik banget gitu loh, buat ditaruh di brush holder di meja rias. Bagus banget, tapi ternyata memang setelah dipakai juga enak banget sih. Apa namanya, multifungsi banget buat gue. Ini bisa pakai buat apa namanya, blush, buat highlighter, buat bronzer dan lain-lain gitu. Dan ini kayaknya dari beli sampai sekarang belum pernah dicuci sih. Tapi masih tetap enak gitu pakainya, produknya masih enak, cuma apa namanya saja. Iya. Gitu. Jadi apa namanya, keren lah gitu buat brush gitu ya, tools untuk dari local brand. Biasanya kan kita produk ya yang kita pakai gitu, tapi kalau untuk tools ini ternyata wow, ada juga loh yang keren. Ya. Terakhir gue ini Urban Eyes Waterproof Eye Pencil. Jadi gini kan, semua udah rahasia umum kalau gue itu untuk eyeliner gue cuman pakai satu produk, which is MAC yang gel eyeliner Black Track. Suatu hari di masa pandemi ini produknya sold out di mana-mana. Panik lah gue. Ya kan gue tenang-tenang, orang selalu ada ya produknya, nggak pernah. Ini kan pandemi terjadi tiba-tiba, jadi plannya kurang. Nah begitu udah mulai tinggal sedikit, tiba-tiba gue cek ke MAC, katanya sold out, belum tahu datang lagi kapan. Panik lah gue, apa kabar eyeliner gue? Gitu ya. Sampai Black Track gue yang udah tinggal setengah dan udah berapa tahun nggak tahu kita mau diminta sama dia. Akhirnya kan itu akhirnya membuat gue terbuka matanya. Akhirnya gue belilah si Urban Eyes ini. Ternyata enak banget, Bu. Selama ini kemana aja gue? Jadi ini tuh yang benar-benar yang kayak cepet banget, karena kan kalau yang backpack mau nggak mau mesti pakai kuas kan gitu. Kalau ini tuh cepet lebih banget, ribet makainya karena itu produk. gampang banget set dan emang glide-nya gampang banget. Masa bukan yang kayak gua kepikir kan pensil susah dong gitu kan, rada keset-keset. Ini enggak, benar-benar yang seret gitu kan. Nah cuman kan emang ujungnya karena dia bentuknya pensil agak susah, jadi gue tetap pakai kuas gua. Tapi dengan yang udah ada di sini gue tarik aja sedikit langsung ngebentuk kayak cat eyes gitu. Jadi langsung gue biasanya mungkin pakai eyeliner 2 menit, ini 20 detik. Nggak tahu sih berapa lama. Pokoknya intinya lebih cepet lah ya.
Itu cuman ya emang karena yang gue agak kesel adalah karena bentuknya pensil mesti sering diraut, karena kan gue makainya banyak ini 2 kali pakai gue mesti raut gitu. Nah cuman gue juga pikir kayaknya kalau dia bentuknya bukan pensil mungkin formulanya akan sedikit berbeda ya, mungkin yang bikin dia enak karena dia bentuknya pensil dan benar-benar nggak smudge, tahan banget, nggak kemana-mana deh pokoknya oke banget. Dan ini juga membuat gue akhirnya semua eyeliner yang kayak gini di beauty studio gue beli semua merek. Gue mau cobain sekarang. Jadi udah ini ya, lebih open minded sekarang. Open minded. Ya. Jadi jangan suka ngotot kalau pakai produk itu, dicoba, semua juga dicoba. Sebenarnya dia open minded sih, tapi memang urusan mata dan smoky eyes itu susah ya. Nggak bisa itu. Oke, terakhir nih dari gue ini juga kayaknya pasti lo pernah pakai lah ya. Masih pakai kok sekarang buat pagi. Ya, Skin Dewi Hazelnut Balancing Cleansing Milk. Lo mau share juga? Enggak. Kerja dong, kerja. Oke, jadi gue suka banget ini karena yang pertama hydrating banget ya, bener-bener hydrating dan it does the job well in cleansing removing the makeup gitu. Dan kan itu tuh second. Gue kadang-kadang kalau misalnya kalau kayak lagi makeup, kalau lagi makeupnya kayak gini ya gue nggak pakai ini sebagai first cleanser sih. Tapi kalau misalnya gue cuma di rumah aja nggak pakai makeup ya paling mungkin tinted moisturizer atau ya cuma pakai sunscreen aja. Gue tuh pakai ini buat first dan second. Ya, gitu. mesti 2 kali. Iya. Galak banget ya. Jadi hydrating banget, terus juga ya karena hydrating jadi ketika udah pakai ini walaupun misalnya 2 kali berturut-turut gitu tuh nggak bikin kulit tuh ketarik sama sekali. Terus ini juga karena menurut gue tuh ini gentle banget sih, gentle, makanya emang cocok juga buat di pagi hari gitu ya, dimana kita kayak sebenarnya cuci muka nggak perlu yang bersih banget gitu karena sebenarnya kulitnya juga bersih gitu. Terus juga gentle, jadi ini tuh dipakai Jihan juga sekarang. Jadi dia suka banget, dia bilang wow, Skin Dewi is magic katanya. Karena dia tuh waktu itu pernah ada beruntusan gitu ya beberapa, terus pakai ini tuh dia bilang tuh langsung hilang gitu. Jadi dia cinta banget sih sama Skin Dewi ini, dan ini juga gue udah botol kedua sih. Waktu itu sebelumnya kayaknya cobain ya raspberry, tapi kayaknya gue lebih suka yang hazelnut ini. Dan ini tuh aman buat yang acne prone juga. Ya, aman, tenang aja. Cepet ya? Cepet ternyata. Ini dia favoritnya gue dan Hani untuk local edition, dan semua bisa dibeli di Beauty Studio. Yes, pokoknya ini sebenarnya semua brandnya ada ya, tapi memang kalau untuk stoknya kita nggak tahu ya, nggak cek, tergantung nanti pas tayang ada stoknya apa enggak, tapi semoga ada. Dan kalau mau lihat review-reviewnya lebih jauh, as always tinggal cek aja di FDF. Terus jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi, subscribe, yang belum subscribe jangan nonton doang, subscribe. Terus kalau masih ada pertanyaan silakan komen, nanti gue dan Hani akan coba jawab. Apaan lo nggak pernah jawab-jawabin? Soalnya dijawab dulu sama dia. Pertanyaannya nanya ke gue, dia jawab, dibiarin aja kan. Oke, berarti itu dulu ya. Ya. Oke. Thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.